Kembali lagi di IDX Opening Bell, masih bersama analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Mas Rudi masih mendengar suara saya dengan jelas ya? Iya, Mbak Cakri. Oke, kita beralih ke saham. Kalau untuk melihat di penguatan IHSG untuk hari ini, kira-kira sektor apa saja yang bisa menopang indeks hingga sepanjang hari ini? Iya, kalau saya perhatikan untuk dengan adanya sentimen tadi ya, kalau kita perhatikan bisa untuk sektor retail, yaitu Oke. untuk sahamnya sendiri adalah S1R atau SS, lalu juga untuk properti yang lebih kepada pengembangan mall seperti Pakuwon atau Pewon dan juga Sumarekon atau SMRA. Ketiga saham itu yang saya perhatikan itu bisa berpotensi untuk menguat ya, di mana memang kemarin Sumarekon sendiri juga sudah melakukan penguatan kurang lebih 4% di penutupan perdagangan kemarin, Mbak Cakri. Oke, untuk retail itu juga menarik. Nah, tapi kalau tadi juga vaksin dengan uji klinis, dengan dirilisnya vaksin ini juga akan mempengaruhi secara signifikan terhadap indeks kita. Saham-saham farmasi seperti apa? Masih tetap menarikkah untuk disasar saat sekarang atau kita sebaiknya rekomendasi Anda untuk menantikan nanti hasil uji klinis terakhir ya? Ya, lebih baik untuk menunggu dulu ya bagaimana dari vaksin ini apakah benar-benar sukses atau tidak. Karena sebenarnya untuk pergerakan harganya sendiri sudah di-adjust oleh para investor sendiri sudah dari jauh-jauh hari. Jadi penguatannya sudah cukup signifikan. Lebih baik untuk menunggu kembali di harga-harga normalnya. Di mana memang saat ini sudah terlalu cukup kuat signifikan sekali peningkatan harganya. Jadi lebih baik untuk berhati-hati dulu untuk saham-saham farmasi, Mbak Cakri. Oh, oke. Kalau untuk saham perbankan sendiri, nampaknya ini juga masuk watchlist untuk para pelaku pasar. Kira-kira saham perbankan masih cukup menarikkah untuk disasar juga untuk saat ini, Mas Rudi? Oke, untuk saham-saham perbankan memang jika adanya perbaikan dari ekonomi ya, saham-saham perbankan memang adalah yang akan leading dari pergerakan IHSG. Namun kalau kita lihat dengan adanya rebalancing FTSE kemarin, tidak adanya yang keluar dari big cap dari FTSE sendiri, memang untuk saham-saham perbankan cukup aman untuk sampai saat ini, di mana memang komposisi atau porsi dari indeks FTSE Indonesia sendiri cukup didominasi oleh saham-saham perbankan. Jadi untuk saat ini masih cukup aman untuk saham-saham perbankan, Mbak Cakri. Ada apa saja yang bisa Anda rekomendasikan untuk perbankan? Oke, untuk perbankan sendiri tetap ya untuk di saham-saham blue chipnya seperti BBCA, BBRI, dan juga untuk BBNI, Mbak Cakri. Oke, tetap di saham-saham blue chips itu seperti itu ya. Kalau dari mungkin consumer goods yang juga menarik dari beberapa minggu terakhir juga tetap disasar oleh para pelaku pasar, kira-kira kalau untuk consumer goods apa yang berprospek untuk ditarget? Ya, kalau saya lihat, perhatikan lagi adalah untuk saham-saham seperti defensif, seperti Unilever, dan juga ICBP ya. Memang kedua saham tersebut bisa dikatakan cukup aman, namun tidak untuk saham-saham seperti rokok ya. Karena saat ini ada isu mengenai dengan kemungkinan di 2021 adalah peningkatan dari cukai rokok. Jadi ini menjadi isu negatif untuk saham-saham rokok, Mbak Cakri. Oke, untuk rokok seperti itu. Kalau untuk saham-saham seperti mungkin yang berkaitan dengan emas, mengingat emas juga terus mengalami peningkatan kenaikan harga, seperti saham Antam mungkin atau MDKA akan seperti apa? Berprospekkah untuk bisa disasar oleh para pelaku pasar, Mas Rudi? Kalau untuk saham-saham emas ya, saya melihat justru dengan perkembangan vaksin yang tetap positif ya sampai sejauh ini ya, justru ini akan melemahkan harga komoditas gold, karena memang harapannya adalah dengan adanya kemajuan dari pengujian vaksin sendiri, ini menunjukkan memang akan ada pemulihan ekonomi. Justru yang ada adalah kemungkinan harga komoditas emas kembali menurun. Itu justru yang akan menurunkan dari harga-harga saham dari emas, katakan seperti MDKA dan juga Antam. Karena memang kalau kita lihat kemarin pun kedua saham tersebut sudah mengalami penurunan, Mbak Cakri, untuk dari harganya, Mbak Cakri. Oke, baik. Terakhir, Mas Rudi, untuk saham-saham infrastruktur yang khususnya kita menyasar mungkin infrastruktur BUMN yang laporan keuangannya juga sempat minus, begitu, apakah masih bisa target untuk mungkin jangka menengah atau jangka panjang begitu?
Oke, untuk saham-saham infrastruktur ya, seperti infrastruktur konstruksi sendiri saya melihat justru lebih baik untuk menunggu ya. Memang adanya isu untuk dari RAPBN di 2021 adalah porsinya cukup besar ya untuk pembangunan infrastruktur. Namun harus menunggu bagaimana realisasi atau setidaknya sampai masuk kepada DPR, di mana RAPBN itu tersebut sudah disahkan atau tidak. Karena lagi-lagi dengan adanya COVID ini bisa merubah hal-hal yang dampaknya makro pun dapat cepat sekali perubahannya, Mbak Cakri. Jadi lebih baik untuk menunggu saham-saham konstruksi tersebut sampai dengan benar-benar final dari kondusif begitu ya. RAPBN-nya. Baik, Ya. baik. Mungkin yang bisa saya recap, yang bisa direkomendasikan untuk saat ini saham-saham retail dan juga consumer goods gitu bisa dipilih oleh para pelaku pasar. Namun untuk infrastruktur wait and see terlebih dahulu, melihat seperti apa kondisi dan juga anggaran yang digelontorkan hingga saat ini. Terima kasih banyak Muhammad Rudi, analis dari MNC Sekuritas telah bergabung bersama kami pagi ini di Opening Bell.